Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ignatius Rahul. Saya dari kelas A2 dengan nomor NIM 2010414157. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 analisis lingkungan bisnis, yang dimana sebagai berikut. Latar belakang media massa sebagai sebuah entitas yang hidup dalam negara dan masyarakat tidak bisa lepas dari kewajiban hukum, di mana media massa berada, terlebih Indonesia sebagai negara yang perlu atau bineka. Hal ini kemudian menjadi gagasan serta dalam teori normatif yang akan dipaparkan berikut ini. Ya, sebenarnya persoalan sumber kewajiban normatif sudah cukup jelas. Hanya kesulitannya adalah dalam sistem masyarakat bebas, antara lain tidak memiliki kewajiban apapun untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dijadikan acuan serta diterima secara tekan. Forget. Media dalam masyarakat bebas tidak dikendalikan oleh pemerintah dan tidak dituntut untuk membagi-bagi dan atas nama kepentingan masyarakat luas. Ya, di mana media massa cenderung enggak beberapa serta dalam masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai bagian dari sistem pemerintah, kelompok kepentingan tertentu, atau individu. Teori notif media mencakup tujuan-tujuan yang dipilih secara internal dan terkenantekan dari luas mengenai bagaimana media seharusnya bertindak. Di antaranya sumber notifikasi yang paling mendasar pertama berangkat dari konten sejarah membentuk lepasnya media massa itu sendiri, yang dimana dalam demokrasi ini diadakan dengan pembantuan opini publik. Ya, secara struktur media massa dituntut memenuhi strategi notif yang dapat diricuni sebagai berikut. Pertama, kebebasan penjelasan. Teori notif ini dapat merujuk ke buku yang ditulis oleh McCully dalam bukunya yang berjudul Satu Penjelasan Teori Notif. Ini dapat merujuk ke buku yang masa Constitution Theory 6 tahun editor dalam buku yang berjudul dalam bab 7. Ia secara khusus masa membahas tentang Communication Theory 6 tahun editor yang dijelaskannya. Yang kedua, pluralitas dan kepemilikan media seharusnya tidak dinominasi kelompok kepentingan tertentu. Warga bebas mengakses sebagai pengiriman atau sebagai penerimaan media yang mengabarkan ide dan memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Tipe media yang berada seharusnya dimiliki beberapa juga, yang dimana misalnya cetak dan penyaringan. Ketiga, perbedaan seluruh dan bentuk struktur media syogianya memiliki tipe media yang beberapa, yang dimana berbeda dan selalu yang terpisah untuk memisahkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan publik akan komunikasi.
Yang keempat, perbedaan informasi, opini, dan budaya. Media terkadang mengganggu hak individu walaupun hak individu tersebut diduga oleh hukum. Isu yang sering terjadi adalah pencemaran nama baik, yang dimana libel atau fiturah, dan pencemaran nama baik bahkan pendosaan terhadap agama tertentu. Sisi positif adalah persoalan yang dapat diusung bersama seperti penanggulangan bencana darurat, isu kesehatan, dan lingkungan. Salah satu aspek yang tidak sesuai dengan teori notif adalah praktek monopoli dalam industri media massa dan penyerangan konten. Ya, sedikit penjelasan dari bab 4. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika banyak salah kata, mohon maaf. Selamat siang.